Arjuna, umpannya sangat baik kali, kita lihat satu peluang. Oh, sebuah serangan cepat tadi. Raihan, si Raihan hangat singkat. Rahmat Arjuna, Arkan Fikri, kita lihat Arkan dan lakukan lemparan jauh pemirsa. Ancang-ancang itu dia sudah dilakukan Robin Arisman. Belum gol. Apakah gol yang gol? Obviously there's a lot of expectation on a nation that's hosting the tournament, particularly a nation like Indonesia. Luar biasa, sangat dramatis. Admin aja sampai greget nontonnya. Hasil dan skor akhir laga Timnas Indonesia di laga Piala AFF ASEAN Cup U23 2025. Begini jalannya laga. Begini pernyataan konyol dan kocak pelatih Filipina usai dilibas versus Timnas Indonesia di laga kedua Piala AFF U23 2025. Begini katanya. Sebelum lanjut, tolong tekan dulu tombol like dan subscribe-nya ya sayang, agar kamu nggak ketinggalan nih informasi paling update dari aku. Alhamdulillah. Begini pernyataan konyol dan kocak pelatih Filipina usai dilibas versus Timnas Indonesia di laga kedua Piala AFF U23 2025. Begini katanya. Pelatih Tim Nasional Filipina U23, Gareth McPherson, mengeluarkan pernyataan yang cukup menyengat usai timnya dikalahkan Timnas Indonesia U23 dengan skor 1-0 dalam laga kedua. Grup A Piala AFF U23 2025 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Gol bunuh diri pemain Filipina U23, Jaime Roskilo, menjadi penentu kemenangan Garuda Muda dalam laga yang berlangsung keras dan sengit tersebut. Meski Timnas Indonesia mendominasi dukungan supporter dengan lebih dari 45.000 penonton memadati stadion, McPherson menilai hasil pertandingan tidak mencerminkan kualitas sebenarnya dari kedua tim di lapangan. Saya harus jujur mengatakan, kami tidak kalah dalam hal permainan. Kami mengontrol tempo di babak pertama, memiliki peluang bersih dan bermain disiplin. Tapi satu momen keberuntungan untuk Indonesia mengubah segalanya. Gol itu datang dari bola liar, bukan skema rapi atau permainan yang terorganisir, ujar McPherson kepada awak media usai pertandingan. Namun bukan hanya soal keberuntungan, McPherson juga menyoroti keras kondisi rumput lapangan SUGBK yang menurutnya jauh dari kata ideal untuk pertandingan sekelas turnamen internasional. Lapangan ini tidak mendukung permainan kami. Permukaannya bergelombang, terlalu keras di beberapa sisi, dan licin di area tengah. Operan kami sering melenceng, first touch terganggu. Ini sangat tidak layak untuk pertandingan regional. Saya pikir AFF perlu melakukan evaluasi terhadap stadion tuan rumah, ungkapnya dengan nada serius. Pelatih asal Australia itu menilai kondisi lapangan membuat permainan kedua tim jadi tidak maksimal dan lebih mengandalkan duel fisik daripada teknik. Jujur saja, dengan kualitas lapangan seperti ini, permainan teknis yang biasanya kami tampilkan jadi tidak keluar. Bahkan para pemain kami sempat frustrasi di babak kedua karena bola terus memantul tak beraturan, tambah McPherson. Meski begitu, McPherson tetap memberikan apresiasi terhadap semangat juang para pemain Indonesia serta atmosfer luar biasa dari para supporter tuan rumah. Saya menghormati Indonesia. Mereka bermain penuh determinasi dan pantang menyerah. Dukungan dari penonton juga luar biasa. Tapi jika kita bicara soal kualitas sepak bola, saya tidak melihat mereka unggul jauh. Kami layak mendapatkan hasil lebih dari sekadar kekalahan. Pungkasnya, luar biasa, sangat dramatis. Admin aja sampai greget nontonnya. Hasil dan skor akhir laga Timnas Indonesia di laga Piala AFF ASEAN Cup U23 2025. Begini jalannya laga. Partai dimulai. Indonesia berstatus tim tamu pada laga ini, sehingga mengenakan seragam tandang yakni putih. Sementara Filipina memakai jersey kebesaran biru. Perlawanan sengit langsung diberikan Filipina U23 kepada Timnas Indonesia U23 yang intens tebar serangan di awal laga. Sejumlah serangan skuad Garuda Muda langsung dipatahkan Filipina U23. Pelanggaran keras dilakukan pemain Jaime Roskilo kepada Doni Tripamungkas yang tengah menggiring bola ke pertahanan Filipina U23.
Tekel kerasnya kepada Donitri membuatnya dikartu kuning wasit. Menit ke-8, peluang emas didapat Timnas Indonesia U23. Lewat pergerakan cepat, Raihan Hanan lepaskan tendangan keras di depan gawang Filipina U23. Sayang, bola masih bisa ditepis kiper Filipina U23, Nicolas Guimaraes. Tak berhenti di situ, Hoki Caracas beri asis ciamik kepada Raihan Hanan di depan gawang Filipina U23. Sayangnya, bola mengalir terlalu deras sehingga sulit dikejar Raihan Hanan. Setelah itu, Timnas Indonesia U23 terus intens tebar serangan. Sayangnya, usaha demi usaha terus gagal berbuah manis hingga menyentuh menit ke-15. Filipina U23 bukan tanpa perlawanan. Mereka beberapa kali lancarkan serangan balik cepat yang membahayakan gawang. Pada menit ke-23, Timnas Indonesia U23 akhirnya pecah kebuntuan. Lewat lemparan ke dalam fantastis dari Robby Darwish, bola disambut Jaime Rosquillo yang melakukan gol bunuh diri. Sundulannya untuk tepis bola justru membuat bola bersarang ke gawangnya sendiri. Setelah itu, lemparan bola ke dalam maut Robby Darwish berkali-kali memberi ancaman berbahaya ke gawang Filipina U33. Tetapi kali ini, bola masih belum bisa berbuah gol. Jelang akhir laga, sejumlah peluang emas didapat Timnas Indonesia U23, termasuk lewat sepak pojok Arkan Fikri. Sayangnya, tak ada gol tambahan yang tercipta. Timnas Indonesia U23 jaga keunggulan 1-0 hingga akhir laga. Bisa gegerkan zona Asia. Begini respons mengejutkan pelatih Irak Graham Arnold soal segrup dengan Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Irak Graham Arnold memberikan respon hasil undian putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil itu, undian itu menempatkan Irak ke dalam grup B bersama Arab Saudi dan Timnas Indonesia. Arab Saudi akan bertindak sebagai tuan rumah. Putaran keempat akan digelar di King Abdullah Sports City Stadium Jeddah pada Oktober 2025. Graham Arnold mengaku senang dengan hasil undian. Ia akan fokus menyiapkan timnya untuk berjuang di putaran keempat. Saya sangat senang dan antusias dengan hasil undian ini. Kami akan sepenuhnya fokus, termotivasi, dan siap untuk pertandingan playoff Asia mendatang, kata Graham Arnold dikutip dari Instagram Timnas Irak NTSN. Seperti yang selalu saya katakan, saya tidak peduli siapa yang akan kami hadapi atau di mana kami akan bermain, fokus kami hanyalah mempersiapkan diri untuk menang, ujarnya. Lebih lanjut, pelatih asal Australia itu memamerkan pengetahuannya soal Timnas Indonesia dan Arab Saudi. Saat menjadi pelatih Australia, Graham Arnold sempat bertemu Timnas Indonesia di putaran ketiga lalu. Timnas Indonesia berhasil menahan Australia dengan skor 0-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 10 September 2024. Usai hasil seri itu, Graham Arnold mundur dari kursi kepelatihan Australia. Setelah itu ia menganggur cukup lama, hingga akhirnya menjadi pelatih Irak sejak 9 Mei 2025. Saya memiliki pengalaman luas melawan tim nasional Saudi dan Indonesia, kata Graham Arnold. Pelatih 61 tahun itu mengaku mengetahui seluk-beluk Timnas Indonesia dan Arab Saudi. Saya tahu kekuatan mereka, tetapi saya juga tahu kelemahan mereka. Arnold merasa Irak harus percaya diri karena memiliki ranking FIFA lebih tinggi. Namun, kami adalah Irak, negara yang sangat bangga dengan peringkat FIFA yang lebih tinggi daripada Saudi dan Indonesia, dan kami perlu membuktikannya, ujarnya. Dengan keyakinan yang saya miliki kepada para pemain, ketika kami mencapai pertandingan playoff krusial di bulan Oktober, mereka akan berada dalam kondisi puncak, baik secara fisik maupun mental, siap untuk menang. Saya sangat yakin inilah saatnya bagi kami dan kami akan berjuang sekuat tenaga untuk mewujudkan impian jutaan rakyat Irak, katanya. Irak akan melawan Timnas Indonesia pada 11 Oktober 2025. Setelah itu, mereka melawan Arab Saudi pada 14 Oktober 2025. Tim yang finish sebagai juara grup akan lolos ke Piala Dunia 2026. Runner-up akan bermain di putaran kelima untuk menentukan wakil AFC bermain di Interconfederation Playoffs. Di sisi lain, PSS Sleman mengirim 2 pemain ke Timnas U23 Indonesia. Dominikus Dion sudah bermain, Hoki Caracas belum. Meski sudah terdegradasi dari Liga 1,
Kini Super League, PSS Sleman tetap mengorbitkan wonderkid yang dipanggil timnas U33 Indonesia. Musim ini, Elang Jawa akan berlaga di Championship, dulu Liga 2, akibat finish di 3 terbawah Liga 1 2024/25. Berstatus klub kasta kedua, PSS punya 2 pemain dalam skuad timnas U23 Indonesia, yaitu Dominikus Dion dan Hoki Karaka. 2 pemain tersebut sedang membela Garuda Muda di ASEAN Cup U23 2025 yang tengah digelar di Jakarta dan Bekasi. Di antara Dion dan Hoki, nama terakhir lebih populer lantaran menembus timnas sejak level U20. Adapun Dion baru mencuat pada musim 2024/25 sebagai upaya PSS memenuhi kuota pemain U22 di Liga 1. Belakangan nama Dion lebih mencuat, mengalahkan sinar Hoki. Di Liga 1 2024/2025, Dion bermain dalam 30 pertandingan dengan 3 gol dan 1 assist, berbanding 27 laga dengan jumlah gol dan assist yang sama milik Hoki. Di ASEAN Cup U23 2025, Dion juga lebih dulu mencuri start dibanding Hoki. Hoki yang berposisi striker hanya menghuni bangku cadangan lantaran pelatih Gerald van den Burg memilih Jens Raven. Sulit untuk menggoyahkan Raven lantaran ia memborong 6 gol dalam kemenangan Garuda Muda 8-0 atas Brunei Selasa 15/7/2025. Saat Raven mengalami kram dan seharusnya digantikan pada babak kedua, Van den Burg sudah menggunakan seluruh kuota pergantian pemain. Alhasil, Hoki harus mendekam di bangku cadangan dan akan begitu lagi lantaran Raven akan menjadi starter melawan Filipina. Sebaliknya, Dion sudah mendapatkan kesempatan dari bangku cadangan dalam 14 menit terakhir laga kontra Brunei. Van den Burg melakukan 4 pergantian pemain saat turun minum sehingga menyisakan jatah 1 kali lagi di sisa babak kedua. Jatah tersebut tidak diberikan kepada Hoki lantaran Van den Burg memasukkan Dion pada menit ke-76 menggantikan Robbie Darwish. Dion datang dari Sleman dan tim junior. Saya senang melihat perkembangan pemain muda, ujar pelatih PSS Peter Huistra pada Mei lalu. Dion, ketika diberi kesempatan semakin bagus dan pengalaman lebuh dan kuat. Dion bermain penuh, itu akan membuat dia menjadi lebih kuat. Saya suka tipe pemain seperti ini, teknik dan cepat. Dion pemain berani untuk mengambil risiko, urainya. Dion dan Hoki akan berlaga bersama PSS di divisi Championship, tetapi keduanya semestinya ada di kasta tertinggi.